Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Eh, seperti biasa, saya pada kesempatan ini ingin memberikan sebuah informasi terkait masalah perkembangan, terutama untuk rumor ya, rumor yang memberitakan tentang Iran dan Pi Network ya teman-teman. Ya, tanpa basa-basi, to the point aja, kita harus memahami tentunya secara fundamental bahwa sebuah proyek itu sudah pasti ada persaingan ya. Clue-nya itulah ya, clue-nya itu ya, teman-teman bisa menerka sendiri lah. Jadi satu itu, kemudian yang kedua, tidak terlepas daripada regulasi ya, regulasi yang ada, baik itu menyangkut dengan regulasi negara atau regulasi perusahaan, itu sudah pasti yang namanya bernegara, yang namanya berbisnis itu ada rule-nya ya, ada aturan mainnya. Nah, untuk rumor yang terjadi di negara Iran yang berhubungan dengan Pi Network ya, ini luar biasa memang. Di sana katanya sudah ada di ban ya, sudah di banned seluruh negara Iran, pionir Iran di negara Iran itu seluruh pionirnya sudah di ban sama Kortim. Tanpa kanan kiri langsung saja saya katakan itu no ya, nggak betul. Kalau di kalau di band seluruhnya sama Kortim itu nggak benar kan, itu informasi yang salah. Kemudian ada lagi rumor susulan katanya Nigeria juga ya, Nigeria karena banyaknya penjualan pi ke uang fiat itu di banned juga seperti itu. Nah, ini informasi-informasi ini validitasnya harus diperhatikan teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita memberikan informasi yang memang bobot kualitasnya dipertanyakan. Kalau terlalu asal-asalan juga nggak bagus, malah jadi nanti misunderstanding buat yang lain, kasihan. Jadi kita cari data dulu ya, kita pelajari, kita pahami bahwasanya ini apa yang terjadi. Nah, yang saya berikan tadi clue-nya adalah memang setiap negara itu ada aturannya, setiap perusahaan itu ada aturannya ya. Jadi dengan informasi yang ada, akhirnya saya berselancarlah mencari informasi apa yang terjadi, seperti itu ya teman-teman. Karena saya juga sebenarnya sebelumnya belum tahu gitu loh, kok bisa apa ini, ada apa gitu kan. Ternyata saya lihat keluhan dan beberapa ya, ini samalah keluhan semua lah warga negara di sana di Iran ya, di beberapa media ya, di beberapa media itu mereka sebetulnya yang dikeluhkan itu karena aturan pemerintahnya sendiri teman-teman ya. Jadi jangan selalu berpikir bahwa apa-apa salah Kortim, apa-apa ini itu segala macam ya. Saya tidak membela juga, nggak membela, tapi kita harus objektif ya, harus objektif memandang. Satu hal lagi, bahwa seperti yang saya bilang, bisnis itu atau proyek apapun itu sudah pasti ada saingannya, sudah pasti menemui badainya, menemui halang rintangnya, seperti itu teman-teman ya. Termasuk Pi Network ini yang kita tahu bahwa gini loh teman-teman ya, bahwa sebuah kripto diciptakan itu tidak serta-merta seperti membalikan telapak tangan dan asal cuap materi teori saja ya. Di prakteknya itu nggak semudah itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan memang ini Pi Network lagi rame dan lain sebagainya, apakah teman-teman berpikir bahwa di luaran sana itu komunitas di luar Pi Network ada komunitas lain? Dan ketika komunitas itu sendiri fanatismenya, ini kita belum berbicara ke arah negara ya, kita komunitas dulu. Ada yang memang tidak suka dengan komunitas baru, hadirnya komunitas baru yang booming, yang rame, yang viral. Akhirnya komunitas lama yang memang dia fanatik terhadap kripto yang yang dia pegang ya, yang dia sukai, otomatis apapun itu ya mereka tidak mau dong. Pada prinsipnya secara logikanya holdernya pindah haluan ya, yang akhirnya mengakibatkan selling besar-besaran di
jenis kripto tersebut. Akhirnya apa yang menjadikan dam di situ ya, bukan yang diharapkan sama holder itu semua pump pada value koinnya, tetapi yang terjadi ketika ada pesaing baru ya, ada gebetan barulah kasar seperti itu, akhirnya apa yang terjadi dam karena posisi meninggalkan holder sebelumnya ya. Jadi koin sebelumnya ditinggalkan, akhirnya ngambil. Bisa saja seperti itu. Yaitu dari dulu memang rahasia umum ya. Sudah banyak yang yang melakukan seperti itu, pindah sana pindah sini, karena mereka mungkin kalau untuk trader kan lebih kepada peluang daripada cuan itu sendiri teman-teman ya, gitu. Jadi ya realistis aja. Nah, namun ketika ketemu dengan yang fanatik, nah ini nggak terima gitu loh, nggak terima karena koinnya menjadi dam. Nah ini yang problem. Nah akhirnya apa? Ciptakanlah isu, ciptakanlah ini itu, agar apa? Agar proyek baru itu tidak maju, tidak berkembang, bahkan hancur kalau bisa. Seperti itu teman-teman. Nah itu satu. Nah dari tingkat komunitas saja kita harus pahami itu. Jadi yang tadinya saya ada satu video sebelum saya bikin ini, sebenarnya saya pengen membahas masalah urusan perkembangan teknologi ya. Langkah kita ke depan kita harus cermat dan jeli melihat perkembangan teknologi, baik itu dalam bidang dunia kripto, di mungkin di military approach-nya atau di economy approach-nya ya, atau economic global approach-nya, kita harus lihat itu gitu loh. Nah cuman untuk saat ini karena berhubung urgent ini ya, jadi informasi buat teman-teman bahwa yang pertama yang tadi saya bilang tidak bisa dihindari dari komunitas. Kemudian yang kedua dari negara. Nah negara ini juga, setiap negara punya aturan tersendiri terkait masalah untuk akses keluar ya, karena memang open short sekarang sudah besar-besaran. Jadi semua negara bisa akses ini, akses itu. Kalau negaranya sendiri tidak protek, itu sudah pasti bablas semua. Oke, sebelum kita lanjut, nah kita harus belajar dulu dan memahami aturan negara. Mana aja negara yang punya larangan dan pembatasan akses ya. Ya, jadi kita juga harus tahu itu ya. Oke, diambil dari beberapa sumber ya. Saya sudah catat ini beberapa sumber. Ini ada 7 negara ketat akses internet ya. Yang pertama nih teman-teman, langsung aja ya. Saya agak cepat biar tidak terlalu panjang juga durasinya. Yang pertama Arab Saudi. Negara pertama yang membatasi penggunaan internet warganya adalah Arab Saudi. Dilansir dari Interesting Engineering, semua traffic internet dikelola dan disaring oleh sebuah proxy di King Abdul Aziz City for Science and Technology. Jadi dalam kota tersebut memang sentralnya sains dan teknologi. Dia mengontrol semua. Lalu apa saja yang tidak boleh dan tidak bisa diakses di negara tersebut? Apa aja? Semua topik atau situs yang mengandung informasi tentang penggunaan obat terlarang, jelas. Kemudian LGBT, pornografi dan perjudian akan diblokir. Tidak hanya itu, situs yang menentang kerajaan Saudi ya, kerajaan Saudi juga itu dilarang. Termasuk pula situs yang berafiliasi dengan Iran, Yaman dan Syria, itu dilarang juga. Jika ada situs atau website yang berafiliasi dengan Iran ya, itu udah pasti dilarang. Oke. Nah, kemudian Kemudian tercatat bahwa ada sekitar 400.000 situs ya atau website yang dilarang beroperasi di sana. Nah, ini di Arab Saudi. Itu aturannya begitu, teman-teman. Udah jelas kan? Nah, ini saya udah rangkum ya, udah rangkum semua. Jadi saya yang inti-intinya aja. Kemudian Iran, teman-teman. Nah, yang terkait informasi saat ini adalah Iran. Iran kita harus paham aturannya seperti apa. Nah, pemerintah Iran telah membuat pernyataan yang tegas bahwa mereka tidak menginginkan pengaruh negara barat terhadap warganya. Satu, itu yang paling penting ya. Untuk melakukannya, mereka pun membatasi akses terhadap Twitter, YouTube, Facebook, Telegram, dan semua platform yang asalnya dari barat. Kita tahu Iran sama Amerika seperti apa, Iran sama barat seperti apa. Nah, mereka adalah bisa dikatakan bermusuhan ya. Jadi semua yang platform-platform lahirnya dari barat itu mereka blok. Bukan hanya itu, semua kritik yang ditujukan kepada pemerintah juga akan diblokir. Ini dilakukan untuk menekan jumlah protes di internet. Dilansir dari CIG Online, mereka bahkan memiliki istilah halal internet yang meliputi semua situs yang aman untuk diakses tanpa upaya pemblokiran pemerintah. Ya, gitu ya. Jadi Iran jelas ya. Nah, jadi ini ada beberapa yang memang pembatasan di situ. Nah, nanti kelanjutannya kita terkait apa yang terjadi dengan Pi Network. Oke, satu itu. Kemudian selanjutnya adalah ada Vietnam ya, nomor 3 ya.
Regulasi dimiliki oleh Vietnam mengarah kepada yang pertama, pembatasan kebebasan beropini di dunia maya. Jadi dibatasi. Opini itu di Vietnam malah dibatasi ya, tidak sebebas di kita ya beropini. Semua situs dan penggunaan internet untuk mengkritik pemerintah akan diberi sanksi tegas, yaitu berupa hukuman penjara langsung, teman-teman. Di penjara ya. Informasi kontroversial yang mengandung kekerasan, pornografi, tahayul juga diblokir. Ya, yang sifatnya tahayul nggak masuk akal ya, yang kayak gitu. Itu diblokir lah. Kayak gitu. Kalau di kita kan tahayul aja berjamur. Jadi duit malah kan. Aduh, mau dukun-dukun berkedok ustad aja banyak ya seperti itu. Itu jadi uang kan. Kemudian yang nomor 4 Tiongkok ini ya, Tiongkok. Selain terkenal dengan The Great Wall atau tembok besar, Tiongkok juga dijuluki sebagai Great Wall Firewall. Apa artinya? Nah, ini julukan itu disematkan karena negara tersebut melakukan sensor besar-besaran pada akses internet warganya. Ini jelas, saya udah ngalamin ini. Nanti saya cerita. Ada banyak aplikasi dan situs yang diblokir ya. Ada banyak aplikasi dan situs yang diblokir di negara Asia Timur itu. Di antaranya adalah Google, Instagram. Jadi semua produk barat sama di Cina ya. Twitter, WhatsApp dan lain sebagainya itu nggak bisa akses. Menekan apresiasi dan protes yang menentang pemerintah tentunya. Tujuannya ke sana. Ini ya tadi di Vietnam, di Iran, di Cina itu semuanya untuk di digital diktator ya intinya. Jadi diatur pemerintah, sentralisasi. Sebagai gantinya Tiongkok mengembangkan sebagai situs dan aplikasi sendiri. Nah, ini bagusnya Cina seperti itu Tiongkok itu. Contohnya Weibo ya, Weibo untuk media sosial, kemudian Baidu untuk mesin pencari dan lain sebagainya. Kemudian browser-browser produk Cina itu UC kalau nggak salah UC browser ya. Kemudian apa tuh banyak banget intinya. Jadi produk-produk Cina pengganti tapi mirip ya, semua bisa seperti itu. Jadi dikontrol sama Tiongkok semua. Nah ini dulu pernah saya ke Xiangxian sama ke mana dulu ada 3 kota dan memang rata semua sama. Yang saya alami saya mau pakai WA kalau nggak pakai VPN nggak bisa teman-teman. Ya jadi intinya di sana dibatasi. Buka Facebook, bisa Twitter nggak sebebas di kita teman-teman. Jadi di sana bisa akses ini semua tapi harus menggunakan VPN teman-teman. Dan VPN itu nggak bisa asal. Jadi kalau VPN yang sembarang yang kira-kira bahkan kan kalau VPN rentan ya, rentan jika memang asal akses, rentan untuk disadap sama orang. Makanya di sana pun saat itu saya pilih-pilih dan coba konsultasi dengan kawan di sana bagaimana cara VPN yang benar dan aman baik seperti itu. Karena di sana harus pakai VPN. Kemudian selanjutnya yang kelima Ethiopia. Ethiopia negara kecil ya. Itu terletak di Afrika, memiliki aturan pembatasan terhadap internet juga, teman-teman. Mengingat banyak protes dan konflik di sana, pemerintah melakukan larangan untuk menyuarakan pendapat di dunia maya. Jadi seperti kita kan heboh dari dunia maya, nah, mereka menghindari itu. Jika ketahuan melakukannya, kamu terancam mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara. Bukan hanya itu, internet juga dimiliki oleh negara sehingga mereka bisa memutusnya kapanpun. Jadi mereka intinya di sana sama lah, secara garis besar sama ya. Jadi dipantau. Kemudian selanjutnya India juga dilansir dari New York Times, pemerintah India mengatakan bahwa mereka ingin melakukan penyensoran internet seperti metode yang diterapkan oleh Tiongkok. Ya, jadi mengadopsi trik Tiongkok seperti itu. Beberapa situs dan aplikasi yang diblokir di sana seperti Reddit, Telegram, situs porno, TikTok dan lain sebagainya. Ada produk-produk barat juga ya diblok di sana. Pada tahun lalu India juga menghadapi konflik dengan Facebook. Pasalnya negara tersebut tidak setuju dengan sistem enkripsi yang dimiliki oleh WhatsApp. Mereka menilai bahwa membutuhkan transparansi, sedangkan WA memang berkomitmen untuk melindungi privasi penggunanya untuk sistem tersebut. Nah ini tempo hari kan ke Indonesia juga heboh ya. Akhirnya orang-orang kita mau coba pakai Telegram saja karena di WA sudah terlalu transparansi. Karena di sana ada tempo hari itu izin akses kalau nggak salah ya. Kemudian disambungkan ke Facebook dan itu udah open source jatuhnya. Orang udah mengutak-ngatik nelisik ke WA kita udah bisa jatuhnya nantinya. Yang dikhawatirkan seperti itu. Makanya banyak yang protes tempo hari di negara kita juga. Nah ini yang terakhir adalah negara Korea Utara. Ini Korea Utara teman-teman ya. Korea Utara ini yang kita tahu presidennya adalah Kim Jong Un ya. Tersebut bisa dibilang memiliki pembatasan paling banyak dan ketat
dari semua daftar yang 6 tadi teman-teman. Pertama, pemerintah menyadap semua smartphone dan komputer yang dipakai oleh warganya untuk memudahkan dalam memantau aktivitas mereka. Betul-betul semua di apa namanya di ini ya disadap semua ya punya warganya itu. Kedua, internet sepenuhnya dikendalikan dan dikontrol oleh pemerintah sepenuhnya teman-teman. Warga pun tidak boleh berhubungan dengan orang yang ada di negara lain. Akses terhadap situs dan konten hiburan internasional dilarang keras. Jadi nggak ada tuh hiburan-hiburan kayak apa American Idol atau apa segala macam tuh udah nggak ada teman-teman ya. Akses terhadap situs dan konten hiburan internasional dilarang keras. Semua yang melanggar akan mendapatkan hukuman yang kejam, bisa berupa eksekusi mati, penjara, atau dihilangkan tanpa jejak, diasingkan. Itu luar biasa, lebih parah. Jadi Korut ini kan lebih sadis ya, lebih sadis teman-teman. Seperti itu. Nah, kembali ke masalah tadi. Jadi teman-teman juga mencerna informasi bahwa tidak serta-merta asal blok ya masalah Pi network di Iran itu. Yang saya ketahui dari beberapa informasi warga Iran itu, tadi saya coba searching cari-cari, coba komunikasi bahwa ternyata di sana itu memang yang dikeluhkan ketika pengiriman undangan KYC itu diblok sama pemerintahnya. Ini yang jadi problem teman-teman ya. Jadi di sana itu tidak mudah untuk autentikasi, mereka itu di sana memang sudah dilarang. Autentikasi pribadi daripada penduduk negara Iran itu dilarang. Sementara kalau untuk Pi Network itu kan butuh autentikasi ya, autentikasi daripada negara mana, kota mana, misalkan atau nomor telepon atau apa. Nah itu dilarang. Awalnya kan tidak, kemarin itu awalnya tidak. Namun mungkin ya mulai karena merebaknya, bisa jadi kan, mulai merebaknya ini pemerintah mengambil tindakan, mengambil keputusan untuk segera memblok seperti itu. Tetapi saya cek tadi di beberapa media baik Facebook, Twitter dan lain sebagainya, itu mereka yang dikeluhkan hanya aturan pemerintahnya teman-teman, aturan pemerintahnya, dan mereka memohon bantuan, bantuan kepada Kortim untuk cari cara supaya yang penting bisa KYC. Mereka kan berpikir seperti itu, bisa KYC. Sementara KYC itu untuk transfer data dari negara Iran ke Pi Network kemungkinan diketahui dan akhirnya dijegal seperti itu. Jadi bukan berarti Kortim langsung memblok begitu aja teman-teman ya. Oke ya, saya intinya Iran seperti itu adanya, bahwa tidak benar jika memang itu gara-gara selling point seluruh negara diblok, tidak ya. Jadi kita harus paham dulu dari mulai tadi aturan negaranya seperti apa, dan coba kita cek masyarakatnya apa yang dibicarakan di sana itu seperti apa kejadiannya. Nah itu kan harus clear ya. Jadi teman-teman di Indonesia tolong jangan ikut gaduh risu. Kita tolonglah, kita majulah bersama lah. Jadi nggak usah ya, teman-teman di luar sana yang jadi komunitas apa namanya yang lain ya udah jalanin aja, nggak masalah. Kita nggak usah gimana-gimana yang akhirnya mengkerdilkan ini gitu loh, mengkerdilkan Pi atau orang Pi juga ya jangan lebay gitu loh, jangan berlebihan euforianya itu. Kadang-kadang ya kalau yang saya lihat euforia yang berlebihan sehingga mengundang hal-hal yang tidak diharapkan nantinya teman-teman, seperti itu ya. Oke, untuk Nigeria ya, untuk Nigeria mungkin next video ya. Ini untuk informasi Iran aja dulu, karena juga timingnya juga udah, ini saya dengar udah asar juga, ini udah azan. Jadi untuk sementara Iran dulu, kesimpulannya bahwa itu tidak benar jika memang diblok dari Kortim total semua. Buktinya 2 hari 3 hari yang lalu saya lihat tadi ketika dengan warga sana ada yang lolos KYC ya. Jadi tolong diperhatikan itu aja. Terima kasih teman-teman. Nanti next video tentang Nigeria ya. Jadi ada beberapa yang harus kita bahas juga, banyak sekali teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.